Ya, pemirsa, LRT Jabodebek sudah resmi beroperasi sejak 1 bulan lalu. Tapi masih banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana kereta LRT ini dijalankan atau bagaimana kereta canggih ini beroperasi. Ya, untuk mengetahui hal tersebut kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat control room dari kereta LRT yang belakangan ini menjadi perbincangan masyarakat luas. Untuk itu, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Rehana Meizia. Selamat siang, Rehana. Silakan. Ya baik, selamat siang. Iya, selamat siang pemirsa TV One. Iya baik, selamat siang pemirsa TV One. Benar sekali bahwa mungkin kebanyakan dari Anda bertanya-tanya nih dengan kecanggihan LRT Jabodebek yang kita ketahui bahwa kini beroperasi tanpa masinis. Ini juga tentunya mengakibatkan banyak sekali pertanyaan di publik, terutama dalam aspek keselamatan dan juga kenyamanan serta keamanan yang diberikan dari LRT Jabodebek ini. Nah, diketahui juga pemirsa bahwa selain tidak menggunakan masinis, LRT Jabodebek ini juga masih adanya control room, di mana control room ini digunakan untuk mengendalikan kereta sehingga tetap keselamatan dan juga kenyamanan Anda ketika menaiki LRT Jabodebek ini akan tetap dikendalikan. Nah, lalu pemirsa, seperti apa sebetulnya control room yang ada di LRT Jabodebek ini? Di siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bapak Muhammad Purnomo Sidi selaku Executive Vice President of Light Rail Transit Jabodebek. Halo Pak, selamat siang Pak. Halo Mbak Rena. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah Pak, tentunya kan publik juga banyak yang bertanya-tanya nih kenapa ini bisa beroperasi tanpa adanya masinis. Lalu bagaimana Pak sebetulnya cara kerja kontrol dari LRT room ini? Kenapa kok ini bisa bekerja tanpa masinis gitu ya? Memang ini salah satu kecanggihan teknologi ya. Kecanggihan teknologi terbaru di bidang railway system. Jadi di teknologi railway itu ada salah satu sekarang harus apa yang sudah dibangun adalah tanpa masinis. Bisa dikendalikan dari pusat kendali. Nah ini memang lompatan teknologi kan gitu. Nah Pak, ini merupakan suatu langkah ataupun lompatan teknologi yang tadi seperti Bapak sebutkan ya Pak. Lalu untuk pengaturannya seperti apa aja nih Pak? Lalu apa saja yang dipakai untuk di control room ini Pak? Jadi control room LRT Jabodebek ini ada di Bekasi ya, di depo perawatan kita ada di Bekasi. Jadi di sini ada satu unit kerja yang melakukan pengendalian operasi. Memang operasi ini dikontrol oleh sistem, jadi dibangun dari sistem, mulai dari persiapan sampai dengan di perjalanan sampai dengan nanti terakhir ketika dilakukan penyimpanan atau stabling. Jadi nanti sistemnya akan menjadi semua sistem itu bagaimana LRT ini kereta-kereta ini bisa keluar sendiri, jalan sendiri sampai dengan nanti pulang lagi untuk stabling di malam hari. Itu dikendalikan oleh sistem, tapi tetap diawasi oleh teman-teman kita di control room ini. Nah lalu Pak, kemarin itu kan sempat ada masalah nih mengenai dari yang kemarin-kemarin itu pintunya sempat mungkin mengalami masalah dan lain sebagainya. Nah untuk masalah-masalah yang kemarin itu bagaimana cara penyelesaian dari PT KAI ini Pak? Ya, jadi dengan kejadian di awal selesai diresmikan ya oleh Presiden ya, ada beberapa hal yang memang di luar dugaan kita. Nah setelah itu hari itu juga kita kumpulkan semua stakeholder, kemudian kita membentuk suatu strategi untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut ya, baik pintu yang dilakukan oleh teman-teman Inka, kemudian kemarin ada listrik mati ya, listrik shutdown itu kita diskusikan juga dengan teman-teman dari Adikarya ya, beberapa. Dari diskusi itu kita ketemu ternyata sumber masalahnya di sini loh, di A, di B, di C, dan itu alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah kita mulai kita perbaiki ya, sehingga ke depan harapan kami nggak ada gangguan-gangguan seperti itu lagi. Jika boleh tahu Pak, evaluasinya di control room ini berapa minggu ataupun berapa hari sekali nih Pak? Rutinnya kita lakukan seminggu sekali, tapi apabila ada event-event yang harus segera kita diskusikan, ya setiap hari kita bahkan teman-teman di sini tiap hari sampai malam sampai dini hari melakukan evaluasi ya bersama dengan expert yang ada, baik dari expert persinyalan, expert braking dan semuanya lah ada di sini. Jadi kalau memang itu kita pandang harus segera diselesaikan, kita sampai jam berapapun kita mendiskusikan di control room ini. Nah Pak, ini juga menarik sekali nih karena mungkin ada banyak sekali warga Jabodebek yang pada akhirnya memilih untuk menggunakan LRT.
Kemudian juga diketahui ada penambahan jam keberangkatan dan juga armada, itu seperti apa nih Pak? Karena isunya tuh akan besok katanya ada penambahannya. Ya, jadi seperti yang pernah disampaikan oleh Kementerian Perhubungan ya, bahwa secara bertahap nanti dioperasikan dari mulai 12, 14, 16, 20, 24 dan nanti 27. Jadi besok itu kita rencanakan di hari Sabtu kita akan menambah 2 transit lagi sehingga jadi 14 ya. Dengan harapan headway bisa lebih pendek dan frekuensi kereta api semakin banyak. Kan gitu. Karena kita lihat sekarang sampai dengan 2 minggu ini demand penumpang cukup besar ya, cukup menarik, sehingga kita kemarin sudah keluar izin dari Kementerian Perhubungan untuk menambah 2 kereta, kemudian 2 kereta lagi jadi 16 dan seterusnya. Rute mana saja itu Pak yang akan ditambah? Semua dari Duku Atas ke Jatimulya maupun Duku Atas ke Cibubur. Oke Pak, mungkin harapannya dan juga ajakannya kepada masyarakat untuk lebih banyak lagi menggunakan LRT. Ya tentunya pemerintah dalam hal ini sudah bersusah payah membangun LRT Jabodebek ini sebagai salah satu kepedulian pemerintah. Beberapa hari waktu yang lalu Presiden sudah menyampaikan ya bahwa kerugian dari adanya kemacetan dan lain sebagainya, polusi karbon dan lain sebagainya hampir 100 triliun ya, Jakarta dan Bandung. Nah dengan ada ini mesti pemerintah berharap penumpang yang menggunakan mobil pribadi bisa bergeser ke angkutan umum massal, sehingga akan lebih membuat sehat hidup kita, akan lebih membuat kita lebih nyaman, lebih efisiensi kan gitu ya. Apalagi sekarang tren dunia kan lagi ESG ya, Environment Social Governance ya. Jadi harus benar-benar melihat dari sisi environmental. Nah ini yang diharapkan oleh kita semua tentunya. Mungkin Pak boleh diajak sedikit juga nih kepada masyarakat, karena ada banyak mungkin di luar sana yang masih meragukan, karena ini kan beroperasi tanpa masinis, tapi dengan adanya control room ini jadi aman dan juga nyaman. Boleh dong Pak sedikit? Ya, jadi warga masyarakat pengguna LRT Jabodebek jangan khawatir bahwa dengan adanya tanpa masinis ini kita jamin bahwa keselamatan, safety dari LRT Jabodebek terjamin. Kita punya beberapa instrumen, beberapa pengaman terkait dengan operasi ini, ada automatic train protection dan lain sebagainya ya. Dan perlu diingat bahwa kejadian kecelakaan terutama di dunia transportasi itu cenderung paling besar adalah karena human error. Dengan adanya sistem GOA3 ini kita berusaha untuk menghilangkan human error tersebut ya, sehingga kecelakaan dalam hal ini kereta api itu bisa kita kurangi atau bisa kita hilangkan sama sekali. Oke baik Pak, terima kasih atas waktunya untuk berbincang bersama kami di siang hari ini ya Pak. Nah pemirsa, memang nyatanya di balik ke semua itu masih ada control room yang memang bekerja bagi LRT Jabodebek ini dalam memberikan kenyamanan dan juga keamanan bagi Anda semua, terutama warga Jabodebek yang ingin beralih menggunakan transportasi umum agar lebih sehat, lebih nyaman dan juga lebih ramah lingkungan. Tentunya ini juga dapat menurunkan tingkat polusi yang ada di Jabodetabek untuk selangkah lagi lebih maju menuju ekonomi hijau. Demikian pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rehana Mezia sudah mengajak kami melihat bagaimana sistem kerja dari LRT Jabodebek.